God, the merciful, the compassionate. Oh, if I'm going to read this, I'm going to have to take my glasses off. So now I can't see your reaction. Inilah mualaf Profesor Matematika Jeffrey Lang yang berasal dari University of Kansas, Amerika Serikat. Ia mendapat hidayah Islam sekira tahun 1980-an. Sebelumnya Prof. Jeffrey Lang adalah seorang ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Awal mula Prof. Jeffrey Lang mengenal ajaran agama Islam dari seorang teman yang meletakkan kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Inggris di mejanya. Meskipun sempat tidak tertarik, akhirnya dia tergerak untuk membuka Al-Quran tersebut hanya karena rasa penasaran. Dimulai dari membaca surah Al-Fatihah, Jeffrey mulanya merasa bahwa ayat-ayat dalam surat ini hanyalah sebagai puji-pujian, layaknya kitab Mazmur dan Alkitab. Sampai di penghujung ayat, ia menemukan kalimat doa meminta petunjuk. Dirinya merasa sedang terkecoh ketika membacanya dan berasumsi bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Saya baca surah pertama karena rasa penasaran akademis. Bagi saya seperti Mazmur dalam Alkitab, diawali seperti ini, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, penguasa hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah. Dan seterusnya, saya pikir oh ini himne puji-pujian seperti Mazmur. Di bagian akhir saya sadar, kalimat akhirnya loncat jadi doa minta petunjuk. Ungkap Prof. Jeffrey Lang, dinukil dari akun Facebook Ayatuna Ambassador, Ahad, tanggal 28 November, 2021. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penulis yang cerdas, dia mengecos saya untuk berdoa minta petunjuk. Orang yang cerdas, jadi, tentu saja saya berasumsi Al-Quran adalah buatan manusia. Lanjutnya, ia kemudian beralih ke surah kedua yakni Al-Baqarah. Ayat kedua surah ini berbunyi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Prof. Jeffrey pun merasa seperti sedang berdialog dengan pembuat Al-Quran hingga ia merasa kagum dengan kitab suci umat Islam ini. Sampailah Prof. Jeffrey di ayat 30 surah Al-Baqarah. Ayat inilah yang mengubah pendirian Jeffrey. Ayat 30 Al-Baqarah ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak memberikan manusia tugas mulia. Mulanya ia merasa ada kesalahan dalam ayat ini. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Profesor Jeffrey Lang melanjutkan, lalu saya sampai ayat 30, dan Tuhanmu berfirman pada para malaikat, ini adalah pengumuman surgawi, momen besar, pemilihan akbar. Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khilafah di bumi, penguasa, utusan, perwakilanku. Ini adalah pemilihan agung. Tuhan akan menciptakan manusia dan menugaskannya peran yang mulia. Saya langsung katakan, tidak, jelas penulisnya keliru. Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk menjalankan tugas mulia. Mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Karena dalam tradisi agama yang saya tinggalkan dulu, saya tidak lupakan begitulah kisah ini disampaikan, maka penulis Al-Quran pastilah keliru ketika dia mengulang kisah ini, paparnya. Prof. Jeffrey terus mencari tahu mengenai alasan diutusnya manusia ke muka bumi. Ia sangat tertarik akan hal itu, terlebih ada sebuah pertanyaan dari malaikat kepada Allah yang sama dengan pertanyaan yang membuat Jeffrey menjadi seorang ateis. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara kamu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Membaca ayat itu, saya tidak bisa berpaling. Waktu itu saya merasakan amarah saya naik. Lihat apa yang dikatakan, aku hendak memberikan peran mulia pada manusia, paparnya. Selesai membaca Al-Quran, segala argumentasi saya yang menentang keberadaan Tuhan, semua gagasan yang saya bangun untuk menolak keberadaannya, satu persatu jatuh berguguran. Selesai membaca Al-Quran, saya tidak punya argumentasi untuk menentang keberadaan Tuhan.
kata Prof. Jeffrey. Profesor Jeffrey Lang bahkan mengaku menangis selama 20 menit layaknya seorang bayi ketika selesai membaca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, Waduha, demi waktu duha, walaili iza saja, demi malam apabila telah sunyi, ma wada'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, kau tahu. Di akhir surah, saya menangis layaknya bayi selama 20 menit. Saya bahkan tidak percaya Tuhan dan bacaan itu buat saya menangis. Saya coba mengabaikan pengalaman ini, tetap saja muncul. Bagi Prof. Jeffrey, membaca Al-Quran berdampak besar atas cara pandangnya. Ia pun terus mempelajari bagaimana hubungan seorang Muslim dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendatangi musola di tempat ia mengajar dan di sana dirinya terlibat dialog dengan mahasiswa Muslim. Ia bertanya mengenai rasanya menjadi seorang Muslim. Beginilah jawaban mahasiswa tersebut. Allah sungguh maha pengasih, kasih Allah melebihi kasih ibu pada bayinya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Ketika kita menghirup dan menghela napas, itu atas kehendaknya. Ketika hendak melangkah, tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Telapak kaki tidak akan pernah menyentuh bumi lagi, kecuali atas izinnya. Ketika kami sholat, bersujud ke tanah, kami merasa tenang, tentram, dan khusyuk, kesejukan yang mustahil digambarkan. Anda hanya perlu mengalaminya agar mengerti. Ujar Jeffrey mengulangi perkataan mahasiswa hari itu. Jeffrey memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jeffrey resmi menjadi seorang Muslim. Ia mengaku selama ini merasa seperti seseorang yang kehausan, dan kalimat syahadat meluruhkan rasa haus tersebut. Rasanya saya seperti orang yang kehausan selama bertahun-tahun. Setiap kata syahadat seperti ada orang yang meneteskan air ke tenggorokan yang kering. Saya pun menjadi seorang Muslim, katanya. Jeffrey Lang menuliskan kisah perjalanan spiritualnya dalam beberapa buku, antara lain Struggle to Surrender, serta Even Angels Ask. Wallahu a'lam bishawab.